Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Anggita Patara dengan NIM 230501502019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Langsung saja, mari kalian menyaksikan. Pengertian fonem. Apa sih itu fonem? Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Contohnya dalam kalimat jahit dan jahat. Yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut juga dengan fonem. Jadi dapat disimpulkan fonem itu bukan huruf tetapi fonem adalah bunyi dari huruf dan huruf adalah lambang dari bunyi. Selanjutnya, identifikasi fonem. Identifikasi fonem adalah proses mengidentifikasi dan membedakan fonem-fonem yang ada dalam suatu bahasa. Fonem adalah unit-unit terkecil dalam bunyi yang membedakan makna dalam bahasa. Untuk mengidentifikasi fonem, kita membandingkan kata-kata yang berbeda hanya dalam satu bunyi. Contohnya dalam bahasa Inggris, fonem P dan B dibedakan oleh aspirasi kata pat dan bat. Memiliki fonem yang berbeda karena P dan pat diucapkan dengan aspirasi, sedangkan B dalam bat diucapkan dengan aspirasi. Dalam bahasa Indonesia, fonem K dan G dibedakan oleh posisi lidah. Kata kamar dan gamar memiliki fonem yang berbeda karena K dalam kamar diucapkan dengan lidah menekan langit-langit belakang, sedangkan G dalam gamar diucapkan dengan lidah menekan langit-langit tengah. Dengan memahami dan mengidentifikasi fonem dalam bahasa, kita dapat memahami dan mengucapkan kata-kata dengan benar. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi sebuah bunyi sebagai fonem, ada dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kriteria fungsional, yaitu bunyi tersebut dapat membedakan makna, misalnya bunyi K dan H pada kata kaki dan hati, membedakan makna kedua kata tersebut. Yang kedua, kriteria distribusional, yaitu bunyi tersebut memiliki distribusi yang sama dalam bahasa tersebut. Misalnya, bunyi K dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah identifikasi fonem yang detail. Yang pertama, cari kata yang mengandung bunyi yang akan diidentifikasi. Misalnya, untuk mengidentifikasi bunyi K, kita dapat mencari kata-kata seperti kaki, kota, makan, dan sebagainya. Yang kedua, bandingkan kata-kata tersebut dengan kata-kata lain yang mirip. Misalnya, kita dapat membandingkan kata kaki dengan kata hati, kota dengan kotak, dan makanan dengan makanan. Jika perubahan bunyi tersebut menyebabkan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan fonem. Jadi, H pada kata kaki menjadi hati menyebabkan perbedaan makna. Oleh karena itu, bunyi K dan H merupakan fonem dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, tentukan analisis bunyi secara fonetis. Analisis fonetis adalah analisis bunyi bahasa berdasarkan ciri-ciri bunyi tersebut. Ciri-ciri bunyi bahasa meliputi yang pertama, tempat artikulasi, yaitu tempat terjadinya penyempitan atau penghalang udara dalam saluran suara. Misalnya, fonem P, B, dan M merupakan fonem konsonan labial karena dihasilkan dengan bibir. Fonem T, D, dan N merupakan fonem
konsonan alveolar karena dihasilkan dengan lidah yang menyentuh alveolus. Yang kedua, cara artikulasi, yaitu cara menghasilkan bunyi konsonan. Misalnya, fonem konsonan plosif seperti P, T, dan K dihasilkan dengan menutup saluran suara sebentar, kemudian melepaskan dengan cepat. Fonem konsonan frikatif seperti F, S dihasilkan dengan menyempitkan saluran suara sehingga udara mengalir melalui celah yang sempit. Manner of articulation yaitu bagaimana bunyi konsonan dihasilkan. Misalnya, fonem konsonan fortis seperti P, T, dan K dihasilkan dengan tekanan udara yang kuat. Fonem konsonan linis seperti B, D, dan G dihasilkan dengan tekanan udara yang lemah. Yang kelima yaitu lakukan analisis distribusi. Analisis distribusi adalah analisis bunyi bahasa berdasarkan posisi dalam kata atau suku kata. Misalnya, fonem K dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis fonem. Fonem secara garis besar terbagi atas vokal dan konsonan. Selain itu juga terdapat difton dan closer. Dan terdapat juga fonem suprasegmental yang menyertai fonem tersebut, seperti nada, tekanan, dan getaran suara. Fonem suprasegmental ini tidak dapat membedakan arti secara fonemis, tetapi dapat membentuk intonasi yang dapat membedakan arti. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis fonem. Yang pertama, fonem vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh getaran suara yang dihasilkan oleh pita suara. Contoh fonem vokal dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, O. Yang kedua, fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penghalang-penghalang yang terdapat di dalam rongga mulut atau tenggorokan. Contoh fonem konsonan dalam bahasa Indonesia adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga, fonem difton. Difton adalah bunyi bahasa yang terdiri dari dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contoh fonem difton adalah bahasa Indonesia adalah A, AI, AU, E, O, dan U. Yang keempat, fonem cluster. Cluster adalah bunyi bahasa yang terdiri dari dua atau lebih konsonan yang diucapkan dalam satu suku kata. Contoh fonem cluster dalam bahasa Indonesia adalah NG, NY, MP, NT, dan NK. Selanjutnya, distribusi fonem dan realisasinya. Distribusi fonem dan realisasinya adalah materi penting dalam kajian fonologi. Distribusi fonem membahas pola kemunculan fonem dalam bahasa, baik dalam posisi kata maupun dalam kalimat. Pola ini dapat membantu dalam mengidentifikasi alofon dari sebuah fonem. Realisasi fonem di sisi lain adalah pengungkapannya sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem mencangkup vokal difton dan konsonan. Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Berikutnya, distribusi fonem.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi fonem dan realisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi fonem dapat membantu dalam mengidentifikasi alofon dalam sebuah fonem. Yang kedua, apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi tersebut merupakan alofon. Yang ketiga, apabila sebuah fonem memiliki alofon, maka fonem itu benar. Alofon merupakan variasi dari sebuah fonem bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Berikutnya, distribusi fonem dapat digunakan untuk membedakan antara dua kata yang mirip. Misalnya kata batu dan bata. Kedua kata tersebut memiliki huruf vokal yang sama, yaitu A dan U. Namun, kata batu memiliki distribusi fonem U di awal dan tengah, sedangkan kata bata memiliki distribusi fonem U di tengah dan akhir. Perbedaan distribusi fonem ini menyebabkan kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Yang terakhir, realisasi fonem. Realisasi fonem erat kaitannya dengan pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi fonem mencangkup vokal, difton, dan konsonan. Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Realisasi fonem vokal dan konsonan memiliki variasi-variasi yang berbeda-beda, tergantung pada posisi fonem dalam kata atau dalam kalimat. Contoh variasi fonem vokal dalam bahasa Indonesia adalah I, yang dapat direlasikan sebagai bunyi I atau I, tergantung pada posisi fonem dalam kata atau dalam kalimat. Realisasi fonem yang berbeda-beda ini disebut dengan alofon. Apa sih arti alofon? Alofon adalah variasi pengucapan dari satu fonem yang masih memiliki fungsi distintif, yang yaitu masih dapat membedakan makna kata. Misalnya, fonem A dalam bahasa Indonesia memiliki dua alofon, yaitu A dan U. Alofon A diucapkan dengan vokal yang lebih terbuka, sedangkan alofon E diucapkan dengan vokal yang lebih tertutup. Kedua alofon ini memiliki fungsi distintif yang masih dapat membedakan makna kata. Misalnya, kata anak yang diucapkan dengan alofon A bermakna laki-laki, sedangkan kata anak yang diucapkan dengan alofon A bermakna anak perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Anggita Batara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.